Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan coba menjelaskan fungsi closing toko ya. Jadi closing toko ini digunakan pada saat toko yang Anda miliki itu akan tutup gitu ya. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Pertama-tama untuk masuk ke menu closing, Anda tinggal klik button closing di sini. Klik. Nah, kemudian akan muncul jendela closing ya. Untuk memulainya Anda tinggal klik start saja di sini. Klik start proses ya. Klik. Terus ditunggu prosesnya sampai selesai. Nah, kemudian akan muncul jendela backup transaksi penjualan, di mana transaksi penjualan di sini ini ya, total transaction data kan di sini 7 item itu sama dengan sales item. Apa kegunaannya? Nah, nanti si backup sales item ini akan diekspor ke GRP report. Apa itu GRP report? Nanti pembahasannya akan saya jelaskan di video-video berikutnya ya. Jadi untuk saat ini ikuti saja ya langkah ini. Langsung klik proses di sini. Klik proses. Klik OK. Kemudian datanya akan disimpan di aplikasi toko, main aplikasi, sales backup. Nah, ini ya penjualan per tanggal 31 bulan 5 2021. Klik save. Yes. Terus kita tunggu lagi prosesnya sampai selesai. Nah, setelah proses closing ini sudah selesai, maka datanya itu akan ditampilkan di sini. Petugas kasir di sini ada Dadang Fernando, itu sama dengan di sini ya, form inisial data toko, petugas kasirnya. Kemudian modal kasirnya sama dengan ini 100.000. Kemudian total transaksi item itu ada 7 item transaksi ya. Jadi 5 diantaranya itu kredit gitu ya, atau diutang gitu. Nah, di sini juga ditampilkan total transaksi kredit itu ada 1 orang, dimana kita ingat sebelumnya bahwa ada konsumen yang melakukan proses pembayaran dengan metode utang bernama Udin gitu ya. Kemudian ini total transaksi itemnya itu 566.000 dalam rupiahnya. Jadi 7 item ini itu totalnya 566.200 rupiah gitu ya. Kemudian total transaksi kredit yang dilakukan oleh 1 orang ini, dimana ini adalah konsumen yang bernama Udin, itu rupiah total transaksi kreditnya sebesar 460.600 rupiah, sehingga didapatkan pendapatan kotor di sini 666.200 rupiah. Dari mana hasil pendapatan kotor ini? Itu didapatkan dari hasil total transaksi item ditambah modal kasir gitu ya. Nah, ini adalah pendapatan kotor, kemudian di bawahnya ada pendapatan bersih. Bisa kita ingat sebelumnya bahwa ada 2 transaksi dengan metode pembayaran tunai ya, di mana 2 transaksi tersebut jika dirupiahkan itu 205.600 rupiah. Nah, 205.600 rupiah ini itu sudah termasuk modal kasir. Nah, jadi si pendapatan bersih ini yang 205.600 ini yang harus ada di laci kasir gitu ya, pada saat nanti sudah closing toko. Nah, sedangkan untuk total transaksi kredit yang 460.600 rupiah jelas tidak akan ada di laci kasir gitu ya, karena kan si 1 orang ini bayarnya itu secara utang gitu ya, jadi tidak ada. Jadi ini masuknya ke pendapatan kotor gitu ya, diambil dari total transaksi ditambah modal kasir. Jadi total transaksi ini adalah seluruh transaksi, yaitu 7 item ini. Jadi yang 2 item bayar tunai dan 5 item bayar kredit itu akan dikalkulasikan oleh sistem sehingga didapatkan hasil sebesar 566.200 ini. Nah, nantinya inilah yang akan menjadi pendapatan kotor gitu ya, bersama transaksi kredit. Sedangkan untuk pendapatan bersihnya adalah 205.600. Ini sudah termasuk
ini ya, modal kasir gitu. Jadi saya harap Anda bisa memahami apa yang saya jelaskan di sini ya, terutama mengenai fungsi closing di sini. Nah, jika sudah, Anda juga bisa mencetak struk bukti ininya, bukti closingnya gitu ya, dengan cara get to print di sini ya. Klik get to print. Nah, kemudian seperti biasa menyimpan file PDF-nya. Jadi nanti jika di print itu tampilannya akan seperti ini. Closing date 31 Mei 2021. Transaksinya 7 item, kreditnya 1 orang, dan di bawahnya ada detail transaksi sampai ke pendapatan bersihnya berapa gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian aja ya untuk fitur closing. Jadi di video selanjutnya saya akan coba menjelaskan bagaimana cara untuk melakukan pembayaran utang yang dilakukan oleh satu orang konsumen ini yang bernama Udin gitu ya. Nanti juga saya akan menjelaskan secara detail fungsi kredit di sini, di mana di dalam fungsi kredit ini digunakan untuk melakukan proses pembayaran utang dan juga pelunasan utang gitu ya. Nah, setelah proses closing di sini, setelah tadi Anda melakukan proses closing, maka secara tidak langsung aplikasi ini sudah tidak bisa digunakan lagi ya seharusnya. Jadi Anda harus mengeluarkan aplikasi ini dulu jika ingin menggunakannya lagi gitu ya. Untuk cara mengeluarkannya itu jangan mengklik tombol close yang ada di sini, melainkan klik tombol close yang ada di sini. Sebab tombol close yang ada di sini itu secara tidak langsung akan menyimpan seluruh data transaksi penjualan yang terjadi pada saat ini dan kemudian mengeluarkannya secara aman gitu ya. Jadi harus mengeluarkannya lewat sini. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa setelah Anda melakukan proses closing, Anda itu tidak bisa menggunakan aplikasi ini lagi ya. Jadi kalau misalnya Anda ingin menggunakan aplikasi ini lagi, syaratnya Anda harus keluar dulu gitu ya. Supaya apa? Supaya pendataannya itu rapih gitu ya. Kalau misalnya ditimpa setelah closing, takutnya itu akan ada kekacauan pada sales profit dan juga perhitungan-perhitungan lainnya gitu ya. Jadi setelah closing, intinya Anda harus keluarkan dulu aplikasinya melalui tombol close yang ada di sini. Contoh ya, klik tombol close. Nah, aplikasi akan dikeluarkan dan menyimpan seluruh aktivitas penjualan hari ini gitu ya. Klik OK. Nah, kemudian akan muncul pemberitahuan terima kasih. Klik OK. Done gitu ya. Oke, cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ingin bertanya silahkan kirimkan email kepada saya. Emailnya sudah saya sertakan di kolom deskripsi video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.